Oke, kita lanjutkan yuk. Oke ya, di malam yang sedikit syahdu karena cuaca cukup agak sedikit gerah. Kali ini saya bersama juga dengan kalian ya, untuk menikmati suasana jalan malam. Oke, sambil kita berjalan-jalan malam santai, ada yang ingin saya omong ini dengan kalian. Dengan siapa lagi kalau bukan dengan kalian? Karena kalau bukan kalian ya tidak ada yang mau mendengarkan. Oke, para dulur ya, pemirsa YouTube. Tadi saya mendapatkan curhat dari seseorang. Dia mengatakan sebenarnya yaitu di pekerjaan dia mau mengajukan cuti untuk cuti dengan alasan dia mau menemani anaknya, karena besok anaknya di tanggal 22 Mei itu akan mengadakan sebuah wisata ya, area wisata. Anaknya ini kan masih TK nih anaknya. Nah, dia mau mengajukan cuti padahal dia sudah itu tidak bisa untuk mengajukan cuti. Tapi dari atasannya itu bilang bahwa katanya dia dan juga karyawan yang lain semuanya itu tidak boleh mengajukan cuti sampai bulan Agustus, katanya banyak lemburan ya. Kalau orang pabrik bilang itu mbok-mbokan atau apa. Nah, sebenarnya jadi pertanyaan saya kan, itu di situ ada mandor tugasnya tidak cuma mengawasi, tapi kan juga job desk-nya itu kan membackup kalau ada karyawan anak buahnya itu yang berhalangan hadir, benar-benar berhalangan hadir. Tapi kenyataannya di dalam pabrik tersebut itu tidak boleh ada satu karyawan yang izin sampai bulan Agustus dengan alasan banyak lemburan. Sebenarnya kan itu hal yang mudah ya, kenapa sebuah pabrik ya membuat aturan yang dipersulit. Nah, kalau ada karyawan yang benar-benar izin tidak bisa masuk, benar-benar tidak masuk ya karena sesuatu halangan, kan masih ada karyawan lain, kan calonnya jumlahnya ribuan. Masih ada juga yang namanya seorang mandor atau HRD. Katanya HRD itu job desk-nya adalah membackup karyawannya, job desk-nya loh. Tapi kenyataannya dari sebuah konten-konten itu, kenyataannya seorang HRD itu job desk-nya bukan membackup tapi menjolimi karyawan, menjolimi bawahannya dengan alasan aturan perusahaan. Sama ya seorang mandor atau mbok-mbokan ya, kalau orang pabrik nyara itu menyebutnya itu mbok ya, kalau orang pabrik menyebutnya
Cuman tugasnya juga membackup anak buahnya. Kalau anak buahnya ada yang tidak masuk, berhalangan hadir, benar-benar berhalangan datang, ya membackup. Nah, kalau seorang karyawan itu sudah mempunyai hak untuk cuti dan akan mengajukan cuti karena ada sesuatu hal, padahal itu sekarang pengajuan itu sekarang pengajuan mau cutinya, kemudian nanti kegiatan dia itu kan tanggal 22 besok, kan masih ada waktu 1 minggu kan, jaraknya 1 minggu lebih ya, kurang lebihnya kan sudah ancang-ancang, kan seharusnya kan itu dipertimbangkan, masing tidak diperbolehkan. Kan seorang pemimpin kan seperti itu, mencari solusi, mencarikan jalan keluar, tidak cuma saklek gitu. Nah, itu tadi seperti di konten-konten TikTok yang baru saya lihat tadi sore, memang benar kan, kenyataannya memang seperti itu di lapangan, bukan membackup tapi malah menjolimi katanya ya, katanya seperti itu di dalam konten itu. Nah, kalau seorang karyawan itu sudah bisa untuk mengajukan izin cuti, kan seharusnya kan diberikan merupakan bagian dari fasilitas yang diberikan oleh perusahaan kan, cuti itu. Tapi kenyataan pada saat mau diambil karena sesuatu hal penting, ingin menemani anaknya yang masih TK, yang benar TK, dan setelah dia akan ke SD, kan pasti di setiap satuan pendidikan itu kan mengadakan sebuah perpisahan. Kalau TK itu namanya kenang-kenangan ya, kalau di TK itu namanya kan ya wisata kan. Nah, kan ingin menemani, tapi kan dari perusahaan nggak boleh dengan alasan akan banyak lemburan sampai Agustus, itu tidak boleh mengajukan cuti katanya. Nah, padahal sekarang baru Mei, Juni, Juli, Agustus, lama banget nggak boleh mengajukan cuti. 2 bulan tuh, Mei, Juni, Juli, Agustus, 3 bulan nggak boleh mengajukan cuti. Nah, kalau ada karyawan yang mau cuti melahirkan apa nggak boleh? Iya kan. Nah, kalau ada karyawan yang sakit terus mondok apa nggak boleh mengajukan cuti? Saya berbeda dengan operator di sebuah satuan pendidikan, operator dapodik, karena saya tahunya di operator dapodik ya, berbeda dengan kami. Karena saya itu sebagai operator dapodik di satuan pendidikan saya ya, saya tahu, jadi lebih tahu di situ ya. Nah, seperti ini ya. Kalau kami para operator dapodik itu malah apa itu namanya, dituntut untuk menjadi serba bisa. Nah, untuk menjadi serba bisa contohnya gini, kami operator dapodik itu justru dituntut, bukan dituntut sebenarnya, malah dipaksa suatu keadaan untuk menjadi serba bisa. Contoh, di dalam aplikasi dapodik ada penginputan sapras ya, kami harus bisa menjadi seorang sapras, wakas sapras, terutama karena yang tahu mana wakas sapras di satuan pendidikan kami, sedangkan wakas saprasnya mereka tidak tahu apa-apa. Dan juga di dalam aplikasi dapodik itu ada yang namanya untuk penginputan kurikulum. Nah, kami sebagai operator harus bisa menjadi seorang kurikulum, waka kurikulum. Dan
kami sebagai seorang operator dapodik dituntut harus bisa menjalankan tugas-tugasnya Wakakur. Contohnya mengenai e-raport. Nah, e-raport ini benar tugasnya bagian kurikulum, tapi kami operator itu harus bisa untuk bukan dituntut karena keadaan memaksa kami untuk bisa mengoperasikan e-raport. Ya, e-raport itu yang seharusnya itu kan di bawah apa itu namanya, di bawah wewenangnya Wakakurikulum kan, itu sebenarnya bukan di bawah wewenangnya operator. Harusnya kan operator yang menjalankannya, seharusnya kan Wakakur yang menjalankannya, bukan saya, bukan operator. Operator yang tugasnya hanya menyiapkan sistemnya, menyiapkan peralatannya ya, bukan malah menjadi Wakakurnya. Salah satunya seperti itu. Contoh juga apa itu, kami operator dapodik karena situasi kondisi harus bisa menjadi orang wakasiswaan dan DP ya, mana dituntut harus mencari siswa-siswa yang membutuhkan beasiswa. Sehingga kami harus melakukan ya itulah pokoknya yang mengenai beasiswa itu. Kemudian satu lagi ya mengenai administrasi sertifikasi bagi para guru yang sertifikasi. Administrasi sertifikasi, pemberkasan sertifikasi itu sebenarnya tugas mereka, tugas bagian dari guru yang mendapatkan tunjangan sertifikasi, bukan tugasnya operator. Yang perlu diketahui, dinas pendidikan itu hanya meminta tolong, bukan menugaskan operator untuk melakukan pemberkasan, tapi meminta tolong. Itu yang ngomong itu kadinasnya sendiri loh. Hanya meminta tolong kepada operator supaya membantu guru untuk melakukan pemberkasan sertifikasi dan penginputan data sertifikasi. Meminta tolong, berarti kan operator juga berhak menolak kan itu cuma meminta tolong, bukan menugaskan, bukan tugas. Nah, sekarang begini, operator suruh melakukan pemberkasan sertifikasi tunjangan sertifikasi bagus-bagus, sedangkan operatornya sendiri pun tidak diberi tunjangan oleh pemerintah ya, baik pemerintah daerah maupun pusat, bahkan satuan pendidikan nggak diberi tunjangan seperti ya tunjangan khusus, tunjangan sertifikasi itu kan khusus kan itu. Operator tidak diberi, masih dianggap sebelah mata oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Ya memang nggak semua, tapi kebanyakan masih seperti itu. Nah, kalau seandainya operator menolak itu semua operator menolak itu karena beralasan kami operator dapodik, tugas saya adalah di dapodik, bukan melakukan pemberkasan, bukan untuk menjadi operator aplikasi yang lain, karena joblistnya jelas operator dapodik, bukan sebagai operator PIP, bukan sebagai operator e-raport, bukan sebagai operator Takola. Ya, itu aplikasi turunan dari dapodik ya, tapi kan joblistnya sebagai operator dapodik, bukan sebagai operator yang lainnya, aplikasi yang lainnya. Nah, kalau operator sampai menolak seperti itu, apa enggak gelagapan satuan pendidikan? Ya memang itu semua kuncinya menggunakan akunnya operator semua,
Ya masalahnya di situ. Kenapa nggak gelagapan sekolah, satuan pendidikan, apalagi kepala sekolahnya nggak gelagapan. Kalau sampai operatornya mogok semua, ya kalau mau ganti operator ya silakan untuk operator. Yang butuh operatoran bukan kami, kan satuan pendidikan dan juga dinas pendidikan yang butuh operator dapodik di satuan pendidikan, bukan kami sebagai operator yang butuh operator dengan sekolah dan juga dinas pendidikan yang membutuhkan. Kalau kami nggak ada operator, kami fine-fine aja. Ya kan, masih ada tugas yang lain selain operator. Ya itu waktu itu kan kami paguyuban operator di daerah saya itu kan, waktu itu kan ada sebuah kebijakan di sekolah negeri, ya terutama sekolah negeri itu, nah tidak boleh memungut biaya. Dan kami paguyuban operator kabupaten itu kan setiap sebulan sekali mengadakan sebuah pertemuan untuk mendiskusikan sebuah masalah di dalam dapodik itu. Ya tidak ada, ya tidak cuma di dalam aplikasi dapodik, tidak di masalah di yang lainnya juga ya, yang mengenai kurikulum yang baru, mengenai data pengat dan lain sebagainya. Karena apalagi dapodik itu ada aplikasi yang selalu update ya, sehingga pasti akan muncul masalah-masalah baru kan. Aplikasi baru itu update terus karena dapodik itu setiap semester ya, pasti ya karena muncul permasalahan baru juga. Nah, sehingga kami kan para operator setiap bulan kan mengadakan sebuah pertemuan paguyuban operator itu. Nah waktu itu karena di sekolah negeri dilarang melakukan pemungutan biaya, di sekolah negeri itu ya, sekolah negeri tidak mau mengeluarkan dana untuk membiayai apa itu namanya, pertemuan paguyuban operator. Waktu itu masih sekitar 50, masih 5 ya, sampai sekarang masih gitu. Pertemuan itu kan setiap operator itu kan ya apa itu namanya, kas dari paguyuban operator. Yang samanya operator tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah kan, sehingga ya terpaksa seperti itu. Setiap pertemuan kan memberikan kas minimal 50.000 kan untuk memastikan kas operator. Nah waktu itu sekolah negeri tidak mau membiayai karena sudah tidak ada lagi biaya itu. Nah terjadi konflik ya, terjadi konflik apa namanya, pengurus operator kami akhirnya menghadap ke MKKS. Nah MKKS itu kan perkumpulan kepala sekolah kan, yang pada itu salah satu pengurus paguyuban kami bilang, ya sudah begitu operator paguyubannya dibubarkan saja, nggak usah pakai operator. Kami nggak jadi operator juga nggak masalah, kami nggak rugi kan, ya rugi bukan kami kalau nggak ada operator. Yang pada akhirnya ketua MKKS itu kan, MKKS kan perkumpulan paguyuban kepala sekolah itu ya, pada akhirnya melintir. Ya nggak gitu dong mas, ya memang Anda nggak butuh operator, tapi yang butuh operator kami satuan pendidikan, ya jangan gitulah, karena yang tahu semuanya duluan para operator. Ya nanti akan kami diskusikan. Akhirnya melintir juga. Sebenarnya operator kalau mau tegas itu sebenarnya sekolah itu juga melintir, dinas pun sebenarnya juga melintir kalau operator satuan pendidikan itu mau tegas benarnya. Kenapa? Karena operator dinas pendidikan baik kabupaten maupun provinsi, mereka mendapat inputan data dari operator sekolah, ya kan?
Kalau operator sekolah tidak melakukan inputan data yang terbaru, ya mereka nggak akan mendapatkan informasi inputan data terbaru juga dari satuan pendidikan yang mereka bawai. Nah, itu mereka juga melintir sebenarnya. Kalau operator satuan pendidikan itu mau tegas, karena operator satuan pendidikan itu ujung tombak data ya, ujung tombak pendataan, karena yang langsung berada di lapangan, bukan mereka yang berada di belakang meja. Nah, waktu itu saya juga ngomong sama teman-teman saya guru, karena kepala sekolah saya pun juga pernah ngomong, ini kalau operator kita itu mogok, selesai sudah ini sekolah. Maksudnya gini ya, operator itu sebenarnya juga bisa membuat sertifikasi para guru itu berhenti. Memang bisa, satu centangan saja dihilangkan, sertifikasi guru nggak akan cair. Memang bisa. Ini kita lurus ya, kita lurus saja. Nanti kita akan melewat belakang RSI nanti ya. Ini ya, kita sudah sampai di depan gedung olahraga ini ya. Iya, gedung olahraga atau Gor Gelar Sena. Sekarang sudah di rawat, sudah diperbagus, gerbangnya ditutup sekarang. Dulu belak-belakan, gerbangnya buka terus. Coba nanti ada enggak ya acara-acara atau tontonan-tontonan bocil-bocil. Oke, kita sampai di Jonggerangan. Oke, para sedulur pemirsa YouTube dimanapun berada, sekarang sudah sampai di jalan besar, jalan Jogja Soro. Nah, kita akan menyusuri sekarang. Nanti sampai di Rumah Sakit Islam, kita akan belok ke kiri ya, lewat belakang Rumah Sakit Islam saja. Ini banyak kendaraan besar, sudah beberapa minggu nggak pernah lewat sini. Jalannya kok kayaknya banyak yang berlubang ini. Oh, jangan
banyak yang berlubang nih kayaknya. Nah, jam-jam segini pasti kan banyak kendaraan-kendaraan mobil besar lewat kalau jam segini. Lah maklum. Kok nggak enak nih, koyek. Nah itu nanti lampu merah itu nanti ke kiri. Ke kiri. Ya gengs, ya, saya mau ke Indomaret dulu ya. Oke, saya mau ke Indomaret dulu ya. Kita foto dulu di sini. Oke, para sedulur semua pemirsa YouTube, kita kembali lagi. Tadi dari Indomaret beli rokok dan mau saya nyalakan kembali, tadi kehabisan baterai dan baterai sudah saya ganti juga. Kita lanjut perjalanan kita malam ini. Malam ini buat jalannya itu dipalang sama pakai bambu, jadi siapapun yang lewat pasti kan berhenti kan kalau dipalang. Nah, itulah kesempatan untuk melakukan pembegalan atau perampokan dulu di sini. Dulu ya tahun berapa ya dulu tuh, ya 90-an lah kalau nggak salah, saya masih kecil lah dulu. Masih SD dulu saya, tahun 90-an. Sini tuh pohon bambunya juga sangat rimbun dulu. Ini masih ada sisa sana sedikit. Nih, di sana tadi itu rimbun dia. Pohon bambuan daerah tempat saya tinggal, daerah tempat saya tinggalnya banyak sekali. Bahkan depan rumah saya duluan kebun yang sangat luas tuh, pohon bambunya, dapur pohon bambunya tuh rimbun sekali. Belakang rumah pun juga sama, sangat rimbun pohon bambunya dulu. Sekarang sudah dibangun rumah, sekarang sudah nggak seperti dulu. Ya, di sini taman ini dulu kebun tebu itu dulu. Iya, kebun tebu dulu waktu masih pabrik gula gondang itu beroperasi ya, itu kebun tebu dulu. Sekarang terus diambil alih oleh Pemda, jadikan taman bergunung, taman kota.
Oke, para sedulur, pemirsa itu semuanya, sebentar lagi kita akan sampai di rumah. Silahkan subscribe, like, share, dan juga komen, dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya, dan jangan sampai lupa juga untuk menulis kritik dan saran ya. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Dadah. Oke bos.